Sini ada yang suka jajanin nggak? Ada yang suka jajanin temennya nggak? Dikasih jajan. Hai semuanya yang di rumah, kembali lagi dengan kami di sini dalam kegiatan BKSN yang ketiga. Nah, hari ini lengkap ya, kalau kalian lihat dari BKSN pertama itu dengan dokter, masih ingat ya? Nah, BKSN kedua dengan Pak Niko, kalian pasti masih ingat ya? Nah, hari ini kami di sini lengkap bertiga untuk menemani kalian semua di rumah untuk BKSN yang ketiga ini. Tema BKSN ketiga ini adalah Yesus, sahabat orang-orang yang menderita. Teman-teman di rumah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita akan berdoa dulu. Doa hari ini dipimpin oleh Pak Niko. Silakan Pak Niko. Terima kasih Wala. Baik teman-teman di rumah, sebelum kita mulai kegiatan BKSN kita ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya."
waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Teman-teman di rumah, kalian tadi sudah mendengarkan kisah kitab suci tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, sekarang kita akan mendengarkan juga kisah Frater dan juga Pak Niko, di mana mereka nanti akan bercerita tentang saling membantu, dibantu, dan juga ada yang akan menceritakan pengalaman tersedihnya seperti apa. Nah, nanti juga kalian akan mendengarkan nih cerita dari teman-teman kalian sendiri yang bisa kalian dengarkan. Nah, sekarang Frater, gimana nih? Kita akan lagi membahas tentang orang Samaria yang baik hati. Baik hati. Nah, orang Samaria itu apa sih, Fer? Anak-anak di rumah pasti bingung, orang Samaria itu apa? Dalam ceritanya, orang Samaria ini adalah kenapa disebut baik hati, Bu? Karena dia itu yang berani membantu orang asing yang dia temukan di jalan tuh tergeletak, dia lagi luka. Baru kalau bahasa zaman sekarang tuh ya mungkin kita tahu lah, dibegal. Dibegal. Ya. Itu tuh dibegal ya, dan dia diambil semua barang-barangnya, terus dia dipukulin juga. Oh. Nah, ada 3 orang yang lewat. Pertama tuh ahli Taurat lewat, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, terus orang Lewi juga melewatinya, tidak melakukan apa-apa. Nah, orang Samaria ini, dia tergerak hatinya untuk membantu. Nah, itu yang makanya dia dibilang baik hati, gitu ya. Karena tidak sekedar lewat, tidak hanya sekedar ngeliatin, tapi juga dia membantu dan bahkan mengobati, membersihkan luka-luka, terus juga diantar ke penginapan untuk besoknya nanti si orang yang sakit itu yang ditemui di jalan tuh bisa diharapkan udah sembuh, udah sehat, udah kuat gitu, Bu. Oke, itu ya. Ya. Teman-teman di rumah, ternyata banyak orang yang melewat di situ. Ada orang yang tergeletak, dia sudah babak belur ya, dipukuli oleh perampok itu. Tapi yang menolong hanya orang Samaria ya, Frater ya? Ya, orang Samaria. Orang Samaria ya, hanya orang Samaria yang menolong. Diantar sampai diobatin, dibayarin. Bayangin ya, Frater, itu sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Nah, gimana nih dengan pengalaman Frater dan Pak Niko? Apakah punya pengalaman yang sama membantu, dibantu, atau malah peristiwa sedihnya nih? Oke, kalau aku sih boleh ya. Kalau aku sih pengalaman dibantu sih boleh. Oh, dibantu. Oke. Pertama tuh saya yang paling berkesan gitu ya selama hidup saya itu, salah satunya adalah waktu itu saya dengan 2 orang teman saya. Jadi kami bertiga itu jalan dari Ciamis ke Bandung. Ciamis ke Bandung. Ada yang tahu Ciamis ke Bandung ya. Nah, itu sekitar jaraknya tuh 120 km lah. Wah, jalan kaki teman-teman ya. Jalan kaki, nggak boleh bawa uang, nggak boleh bawa baju ganti. Cuman boleh bawa botol minum 1, nggak boleh bawa 2. Wah. Di situ kami tentu kelaparan dong ya. Jalan sejauh itu menghabiskan waktu 3 hari. 3 hari jalan 3 hari. kaki. Wow. Jalan kaki 3 hari dan normalnya adalah orang yang normal ya. Itu kan pasti cari makan ya. Tuh. Tapi nggak punya duit nih. Harus beli. Nah, gimana nih? Itu tantangan nih, Bu. Tantangan. Pertama, kami itu pastinya meminta-minta. Meminta-minta kemana? Ke warung makan. Oh, betul, warung makan betul. yang ada kami temui di jalan. Oke. Nah, disitulah saya merasa saya kan orang asing di situ ya. Ya. Dan mereka penduduk di situ ternyata memberikan makanannya, Bu. Wow. Saya bilang, Bu, minta makan, saya mau makan dengan teman-teman saya, sedang jalan dari Ciamis mau ke Bandung, dan sangat terkejut saya. Ya. Kami diberi makanan nasi bungkus dan minuman teh tawar dibungkus itu, Bu, satu-satu. Wah. Satu-satu, dan ada lauknya ya, Bu. Bukan Ya. cuma nasi loh, bukan cuma nasi, ada lauknya. Nah, di situ pengalaman saya dibantu itu ya,
Ya seperti yang diceritakan di kitab suci itu, saya seorang asing yang dibantu. Gitu loh Bu. Oh, teman-teman bayangin berapa hari kan? 3 hari. 3 hari jalan 3 hari. kaki, panas-panasan, hujan-hujanan, nggak bawa uang, nggak bawa apapun, dan hanya berbekal apa diri sendiri ya. Diri sendiri. Baju cuma satu. Cuma satu. Bayangnya susahnya, tapi baiknya Tuhan. Ternyata Tuhan punya tangan-tangan yang baik dikirim untuk bisa membantu frater dan teman-temannya, dibungkusin makan dengan lauknya dan minumnya ya, sehingga mereka masih selamat untuk sampai ke Bandung. Pada waktu itu ada banjir besar yang datang. Saat itu rumahku terendam banjir. Semuanya terendam. Keluargaku bergotong royong mengangkatkan barang ke tempat yang tinggi. Aku sangat sedih karena tidak bisa menonton, tidak bisa bermain. Pada waktu itu selesai banjir, saat listrik belum nyala, aku membantu ibuku pergi ke sekolah dan membantu membersihkan. Aku sangat senang dan menjadi gembira saat aku pulang, listrik sudah nyala. Aku sangat senang. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Lionel. Saya mau cerita pengalaman sedih saya waktu banjir bulan Februari tahun 2019. Rumah saya kebanjiran, jadi terpaksa saya dan keluarga mengungsi ke rumah BPN yang tidak kebanjiran. Saya sedih karena banyak mainan, baju, sepatu saya dan barang-barang lain yang kena banjir jadi rusak semua, terus mati lampu. Jadi saya tidak bisa main game, tidak bisa tidur karena panas dan banyak nyamuk. Air bersih untuk mandi juga susah. Lalu saya diajak mama saya ke aula gereja yang dijadikan tempat pengungsian. Di sana saya lihat banyak anak yang seumuran saya yang tidur seadanya di atas tikar. Kemudian kami menghibur teman-teman di aula dengan bernyanyi, bernyanyi bersama, bermain tebak-tebakan, dan saya membagikan permen dan biskuit juga buat mereka. Saya jadi tidak sedih lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih, dadah. Nah, gimana dengan Pak Niko nih? Kita mau denger nih ya ceritanya. Ya, Gimana Pak? kalau saya sih banyak ya pengalaman-pengalaman yang baik dibantu maupun membantu ya. Oke. Tapi saya yang paling berkesan ya ketika saya dibantu. Dibantu. Karena ketika kita dibantu itu adalah suatu momen yang tidak bisa kita lupakan Ya, gitu kan. betul. Karena kita mengalami yang namanya kebaikan gitu Betul, kan. betul. Mungkin ada beberapa, tetapi saya coba untuk menceritakan satu dulu saja gitu kan. Satu. Dulu saya masih ingat waktu kecil. Saya pernah sekolah di negeri itu yang namanya negeri pelosok ya. Iya. Di pelosok itu sampai kelas 4 SD. Nah, di sini di sekolah negeri ini saya tuh selalu dapat peringkat. Wah. Bisa peringkat 1, peringkat 2, tetapi jumlah muridnya cuma 14 orang. Oh, Pintar. tapi Pintar tetap ya? peringkat 1 pintar. Tapi orang tua saya inisiatif memindahkan saya ke kota kelas 5. Oke. Nah, ternyata di kota itu saya susah beradaptasi. Saya itu seperti orang asing di sana gitu. Oke. Dengan kebiasaan-kebiasaan anak-anak orang kota kan tahu ya gimana ya? beda, lebih berbeda. maju lah ya. Ya, Kalau lebih kita maju. seperti gaya berpakaian juga masih Betul, sedikit betul. Lebih modern kurang ya. rapi gitu kan. Nah, tapi saya di sana itu selalu diem, nggak seperti biasanya waktu sekolah lama kan. Ya. Oh, agresif gitu Ya. kan, lebih Lebih aktif gitu ya. aktif gitu kan. Tapi saya sampai di sekolah yang baru, suasana yang baru bagi saya asing lah semua. Orang teman-temannya juga pada yang baru semua. Saya diam gitu, diam. Begitu beberapa hari saya diam itu ternyata
Saya pikir, saya nggak betah di sini, saya pengen pulang aja ke sekolah yang lama. Saya seperti nggak ada yang pedulikan gitu. Nah, ternyata selama ini saya itu ternyata menutup diri, gitu kan. Jadi saya nggak terbuka dengan orang yang mau ngajak saya bicara. Karena apa? Kemampuan bahasa saya juga waktu itu sangat minim gitu. Masih campur-campur dengan bahasa daerah gitu kan. Nah, akhirnya adalah teman, ini saya ingat sekali tuh, dia tuh nemuin saya tuh, dia jabat kasih tangannya, kami berjabat tangan, kenalin nama saya. Nah, gitu kan. Jadi dia nyebutin namanya. Akhirnya sejak itu kami kenalan, dialah yang banyak membantu saya. Ya benar. Jadi sahabat ya? Betul, jadi sahabat. Dia banyak membantu saya. Terus ya mungkin dari segi ekonomi juga dia lebih ini kan. Saya sering dikasih jajan gitu kan. Enak ya. Di sini ada yang suka jajanin nggak? Ada yang suka jajanin temennya nggak? Dikasih jajan. Udah gitu. Terus dari tulisan saya yang nggak rapi, ya waktu itu maklum ya di sekolah negeri itu jarang nulis gitu kan. Tiba-tiba ujian dapat nilai gitu. Nah, di sana itu harus banyak nulis. Dia ngelatih saya nulis. Nah, coba nulis gini, gaya begini katanya. Wah, dari dia itu saya banyak belajar sebenarnya. Bahkan ketika ada tugas keterampilan nih ya. Nah, kalau di negeri itu kan, di negeri jarang ya. Kalau di swasta itu banyak tugas keterampilan. Wah, saya nggak bisa. Jangankan bikin asbak dari tanah liat, saya nggak bisa waktu itu. Pas praktik kelas 6 ujian kelulusan nih, saya udah panik dipanggil satu-satu kan. Asbak buatan saya itu udah hancur gitu kan. Aduh. Padahal sebentar lagi giliran saya. Tiba-tiba, tiba-tiba datang bantuin, dia buatin asbak yang baru, dikasih ke saya nih, bawa ke guru. Saya bawain, bersyukur sekali saya punya teman saya dia. Akhirnya dapat nilai. Dapat nilai, itu yang paling berkesan. Nah, bagi gimana saya. nih teman-teman di rumah nih, pernah nggak nih bantuin temennya kayak temennya Pak Niko nih ya? Kita harus saling membantu. Kalau ada teman yang susah, kalau ada teman yang sedang diam sendirian di dalam kelas, coba kita datang, kita kasih tangan kita. Hai, siapa namanya? Kenalan. Ajak dia untuk main bareng dengan kamu, ya. Jangan lupa untuk saling membantu. Jangan pernah malu untuk datang menanyakan apa yang kamu butuhkan. Iya, betul. Gitu ya, Pak Niko dan Frater. Benar, Bu. Nah, teman-teman di rumah, kegiatan BKSN hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, pesan BKSN hari ini apa Frater pesannya? Pesannya adalah jadilah orang Samaria yang baik hati di zaman sekarang. Caranya adalah dengan membantu sesama, dengan membantu teman, dengan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita, sekalipun kita sendiri tidak mengenalnya atau asing buat kita. Itu, Bu. Nah ya, jangan lupa ya, saling membantu. Ingat itu, siapapun dia, kamu gak kenal dengan dia, seperti temannya Pak Niko tadi, kamu tidak kenal, tapi kamu cobalah untuk datang, untuk memberikan tangan terlebih dahulu untuk membantu dia ya. Oke, sebelum menutup, mari kita berdoa dulu. Doanya akan dipimpin oleh Pak Niko. Silahkan Pak Niko. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akhiri, kita tutup kegiatan BKSN kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra